Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss kasih penjelasan tentang conditional sentence yang negative forms. Di sini kemarin kan Miss sudah ngasih materi negative forms tapi yang positif. Sekarang akan menjelaskan negative formnya. Seperti biasa, kalau conditional sentence yang tipe 1, yang type 1 itu kan kita pakainya if, kemudian simple present tense, kemudian simple, kemudian future tense. If simple present tense disebut sebagai if clause, sementara kalau yang future tense disebut dengan main clause-nya. Ya, seperti biasanya untuk yang positive sentence itu kemarin kan kita belajar tentang rumusnya if, kemudian subject, verb ditambahkan es ataupun s. Kemudian subject plus will ditambahkan verb 1. Nah, kalau untuk negative sentence-nya itu if, kemudian tambahkan subject, kemudian ditambahkan do not, setelah subject ada do not, kemudian atau does not, baru ditambahkan verb 1. Verb 1-nya tidak usah ditambahkan es lagi ataupun tambahkan s, gitu ya. Kemudian, nah, kapan kita pakai do not? Kapan kita pakai does not? Ketika subjeknya I, you, we, they, maka kita menggunakannya yang kita gunakan adalah do not. Ya, kata kerja bantunya. Sementara kalau she, he, it, maka kata kerja bantu untuk negative sentence-nya adalah pakai does not. Sementara kalau untuk yang simple futures-nya itu hanya subject plus will, tambahkan saja not baru verb 1. Simple banget kalau future tense. Tapi yang harus diperhatikan adalah simple presence-nya. Okay, now let's see the example. Kita mulai lihat contohnya ya. Di sini sudah kasih, jika Tiara tidak belajar, dia tidak akan lulus ujian. Jika Tiara tidak belajar di sini sebagai if clause-nya. Berarti kita pakai simple present tense. Sementara kalau dia tidak akan lulus ujian sebagai main clause, yang itu artinya kita harus pakai future tense-nya gitu. Oke, next ya. Nah, kita mulai menerjemahkan if Tiara sebagai subjek, kemudian Tiara ini sebagai tunggal, benda tunggal, subjek tunggal, maka kita pakai does not belajar study. Jadi walaupun dia subjeknya Tiara, nggak boleh pakai studies ya, karena di sini sudah berbentuk negative sentence. Kemudian dia tidak akan lulus ujian, dianya mengacu pada Tiara, berarti dianya pakai she tidak akan berarti will not, lulus ujian berarti pass an exam. Tuh. And then the second, yang kedua, jika saya tidak sibuk, saya akan mengunjungimu. Jika saya tidak sibuk, berarti ini disebut sebagai if clause-nya. Kemudian saya akan mengunjungimu sebagai main clause. Kamu perhatikan number 2 di sini dari word sibuk sebagai kata sifat, jadi kita pakai to be ya. To be is am atau are. Nah, sekarang kita lihat dulu subjeknya apa. Jika if di sini subjeknya adalah saya, I. Jadi to be-nya adalah pakai am. Kenapa pakai to be? Karena di sini ada sibuk sebagai kata sifat gitu. I am not, tambahkan saja not. Sibuk, busy. Saya akan mengunjungi. I will mengunjungi, bahasa Inggrisnya visit you gitu. Oke, contoh lain.
Okay, I will translate. I have one sentence here for number 3. Jika kamu tidak pergi, dia akan marah. Oke, jika kamu tidak pergi as a fifth clause sebagai if clause-nya, and then dia akan marah, berarti dia sebagai main clause-nya. Jika kamu tidak pergi, oke, if you tidak pergi, ada kata tidak pergi, berarti di sini pakai kata kerja pergi. Berarti tidaknya pakai apa? Kamu lihat di sini, karena di sini ada bagian you, maka pakai do not. Berarti you do not go. Dia akan marah. Dia berarti dianya kita pakai he saja. He will. Karena di sini marah sebagai kata sifat, maka pakainya be angry. Gitu, get it ya. Oke. Selanjutnya akan Miss jelaskan karena masih ada beberapa siswa yang belum mengerti conditional sentence. Conditional sentence yang menggunakan have ataupun has. Nah, kemarin ada beberapa siswa yang masih keliru kalau misalkan subjeknya I, you, we, they, kemudian he, she, it, itu maka harus pakai have. Kalau he, she, pakainya has gitu. Karena kemarin masih ada keliru, ketika subjeknya she malah jadi she has. Itu nggak boleh. Kalau dia subjeknya she, maka kamu harus pakai has. Contoh misalkan jika dia mempunyai banyak uang, saya akan pergi ke kota. Jika dia mempunyai banyak uang, oke, di sini sebagai if clause dan sini sebagai main clause-nya. Oke, class, let's translate. If she mempunyainya tadi pakai has atau pakai have. Nah, sekarang kamu lihat dulu subjeknya she, berarti dia pakai has. She has a lot of money. Saya akan pergi kota. Nah, seperti biasa ini I will go to city gitu. Nah, kalau misalkan Miss rubah dianya menjadi menjadi mereka, berarti kita pakainya they, setelah itu mempunyai pakai have gitu. Get it ya. Jadi harus jadi nggak boleh pakai, jadi nanti kalau misalnya soalnya ada have ketika subjeknya she, nanti jangan pakai haves, nggak boleh, jadi harus pakai has gitu. Oke, I think that's all for my explanations. Untuk selanjutnya, tugas selanjutnya nanti akan dikasihkan sama Miss. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.